yang Prabowo ini ternyata belum berhasil menembus 40%. Seperti yang selama ini sudah digembar-gemborkan oleh para pendukungnya. Yang getol melempar propaganda akan menang dalam satu putaran. Mimpi bisa menang satu putaran itu sungguh jauh panggang dari api. Moncar, survei IPE terbaru, elektabilitas Ganjar Mahfud naik pesat. Dekat rakyat, jujur, bebas KKN. Bikin kubu sebelah ketar-ketir. Auto gagal melaju satu putaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hasil survei Indonesia Political Expert menyebutkan survei yang dilaksanakan selama 3 periode, yakni periode Agustus hingga September, kemudian periode November, dan periode Desember 2023, menunjukkan pasangan Ganjar Mahfud berturut-turut memperoleh elektabilitas 30,45%, 32,78%, dan 33,57%. Sementara itu pasangan Prabowo Gibran di posisi kedua mendapatkan elektabilitas 29,89%, 30,75%, dan 31,25%. Apa yang dilakukan oleh masing-masing tim saat ini dengan eskalasi kenaikan yang sebetulnya cukup konsisten ya, itu kan mengindikasikan bahwa seluruh mesin partai, seluruh mesin tim dalam rangka pemenangan, mereka bekerja di masing-masing daerah elektoral. Dan kedepannya tentu dengan banyaknya tayangan, baik itu di sosial media, dan lembaga-lembaga resmi negara semacam KPU yang menggelar debat, walaupun itu tidak begitu signifikan, artinya masyarakat sudah mulai tercerahkan dan ya pada akhirnya mereka sudah siap untuk menentukan pilihan. Kita masih akan tetap menghadapi Pilpres 2 putaran. Sementara itu, suara Pak Anies juga stagnan, belum berhasil menembus angka 20%. Malahan, kalau mengacu ke survei Litbang Kompas, suara Pak Anies ini malah konsisten turun terus dan sekarang ada di level 16,7%. Jadi mari kita tetap optimis. Mas Ganjar dan Prof Mahfud belum habis. Mereka bisa rebound dan kemungkinan untuk rebound malah sangat tinggi. Mas Ganjar dan Prof Mahfud tinggal lebih konsisten saja dalam menyampaikan komitmen bahwa pencapaian Presiden Jokowi yang memang sudah sangat baik bakal dilanjutkan. Langkah ke arah sana memang sudah dimulai oleh Mas Ganjar dengan kunjungannya ke IKN. Mas Ganjar pun berkomitmen akan berkantor di IKN kalau kelak terpilih sebagai presiden. Rilis hasil survei Indonesia Political Expert IPE periode Agustus sampai Desember 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar dan Mahfud terus mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan elektabilitas ini diyakini punya kaitan dengan sosok Ganjar Mahfud yang dinilai dekat dengan rakyat, jujur dan bebas dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Direktur Riset dan Survei IPE, Agustanto Suprayogi mengatakan, hasil survei periode Agustus-September 2023, Ganjar Mahfud memperoleh persentase 30,45%. Angka ini kemudian naik lagi pada November menjadi 32,78%. Lalu pada penghujung 2023 terus naik hingga mencapai 33,57%. Sementara itu, masih menurut survei IPE, dikutip dari iNewsroom, paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin pada periode Agustus-September 2023 hanya memperoleh 23,79% suara. Namun angka ini naik di periode November menjadi 25,60% dan naik lagi menjadi 26,79% pada Desember. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sendiri, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 29,89% pada periode Agustus-September, lalu naik lagi menjadi 30,75% pada periode November, periode Desember naik lagi menjadi 31,25%. Itu artinya secara konsisten, pada setiap periode elektabilitas Ganjar Mahfud unggul di atas paslon 1 dan paslon 2. Survei IPE ini sebagaimana dikutip dari TV One News digelar selama rentang periode Agustus 2023 hingga Januari 2024. Survei ini melingkupi 416 kabupaten dan 98 kota se-Indonesia. Teknik pengambilan menggunakan metode random purposive pada 2.400 responden. Sampling error 2,83% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Agustanto mengatakan yang perlu dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud saat ini adalah terus-menerus sosialisasi visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 itu ke masyarakat secara luas. Karena menurutnya, citra positif yang dibangun terhadap Ganjar Mahfud sudah meninggalkan bekas pada masyarakat.
Sentimen positif kepada Ganjar Mahfud sangatlah tinggi sehingga membuat mereka yang melakukan politik uang sampai katanya keluarkan uang 400 triliun untuk kampanye harus ketar-ketir karena memang rakyat tidak pernah berpihak kepada mereka. Rakyat sudah cerdas dan kita harus melihat bagaimana negara ini seharusnya membela orang-orang yang cerdas dan yang tulus seperti Ganjar dan Mahfud yang memiliki keahlian di dalam hukum sehingga mereka tidak bisa menjadi orang yang mengkhianati rakyat sendiri seperti yang dilakukan oleh pasangan lainnya. Kemenangan Ganjar dalam survei yang dilakukan oleh lembaga independen ini membuat suatu cermin bahwa kita Indonesia masih harus lebih berbenah lagi agar bisa menyatakan profesionalitas dalam melakukan survei dan tidak terima bayaran dari salah satu pasangan calon. Lantas mereka dapat dana dari mana untuk melakukan survei? Yaitu urusan mereka dong, kita nggak perlu urus campur. Yang pasti tidak boleh datang dari salah satu pasangan calon yang tentu akan mengubah tendensi atau keberpihakan dari scientific knowledge menjadi political demand alias keinginan politik. Akhirnya mari kita lihat ke arah mana drama politik ini akan mengalir. Juga bagaimana jalannya pencoblosan pada 14 Februari mendatang yang akan menentukan nasib setiap paslon. Kecuali ada pengaturan luar biasa yang menghendaki Pilpres harus berlangsung satu putaran, sepertinya kubu Prabowo Gibran kudu rela menerima kenyataan ambisi satu putaran mereka bakal gagal. Bagaimana menurut Anda? Gile, monumen Welcome to Batam dibajak Wawo Gibran, kampanye ilegal dipasangi spanduk liar, wisatawan muak, warga sekitar rugi bandar, Satpol PP gak berani turunkan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Kok bisa Satpol PP tidak berani copot spanduk yang melanggar itu? Dan bahkan pada waktu lalu juga Bawaslu menyampaikan hal tersebut melanggar aturan. Tetapi bukannya meminta maaf lah atau apalah, tetapi di sini malah ada berita yaitu TKD klaim spanduk Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam sudah berizin. Dan bahkan ada berita di situ bahkan Satpol PP pun tidak berani mencopot. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya masalah seperti ini masalah yang sangat kecil lah. Seharusnya ya kalau melanggar aturan menurut Bawaslu ya meminta maaf dan lain sebagainya. Tetapi di sini tidak. Di sini bahkan ada berita yaitu bahkan wisatawan di sini yaitu enggan foto di monumen Welcome to Batam karena spanduk Prabowo Gibran. Dan dari sini menurut saya sudah cukup lah di sini. Yaitu setidaknya dengan laporan para wisatawan di sini, yaitu bahkan enggan berfoto di Welcome to Batam gara-gara adanya spanduk dari Prabowo Gibran. Menurut saya di sini sah-sah saja dan Satpol PP seharusnya juga bertindak tegas dan langsung mencopot baliho Prabowo Gibran di sini. Spanduk bergambar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di monumen Welcome to Batam di Batam, Kepulauan Riau membuat heboh. Spanduk itu dipasang di huruf O monumen tersebut. Salah seorang warga Batam, Indra, mengaku risih dengan pemasangan spanduk itu. Ia menyebut hal itu merusak estetika pada ikon tulisan Batam. Indra mengatakan pemasangan spanduk itu tidak pada tempatnya yang membuat dirinya kurang bersimpati. Ia berharap Bawaslu dari pihak terkait menindak pemasangan spanduk itu. Sementara, beberapa wisatawan lokal dan mancanegara menjadi enggan berfoto di ikon Batam itu. Padahal biasanya monumen itu menjadi rebutan wisatawan untuk berfoto sebagai kenang-kenangan telah menjejakkan kaki di kota Batam. Hal itu bahkan membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Dafrika, salah seorang fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam, mengaku banyak wisatawan yang membatalkan foto karena adanya spanduk Wawo Gibran di landmark tersebut. Dafrika menyebut wisatawan yang membatalkan foto itu berasal dari dalam dan luar negeri. Akibatnya, penghasilannya juga menurun.
Davrika menyatakan bahwa saat ia tiba di kawasan Welcome to Batam sekitar pukul 8 pagi, baliho Capres Prabowo Gibran telah terpasang. Ia juga mengatakan jika sebelumnya spanduk serupa juga telah dipasang pada Sabtu 30 Desember. Ada paralah emang ya tim Prabowo Gibran ini, sampai-sampai landmark Batam saja dipasangi baliho mereka. Mau menang satu putaran saja dengan cara norak begini, siapa yang mau pilih? Lagian, pemasangan baliho tersebut juga melanggar aturan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, atribut kampanye seperti brosur, poster, stiker, kalender, spanduk, dan umbul-umbul dilarang diletakkan ataupun dipasang di tempat umum termasuk sarana prasarana publik dan taman. Selain itu, menurut Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu mengingatkan agar pemasangan alat peraga kampanye terpasang sesuai dengan regulasi daerah setempat dan mendapatkan izin dari pemilik lahan ataupun pihak berwenang. Jujur saja belakangan saya semakin enak melihat munculnya gambar atau foto berukuran besar dari paslon 02 di mana-mana yang tak diimbangi atau dinetralkan auranya dengan paslon lain termasuk Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Jadi kampanye riang gembira dari mana kalau sejak awal terlihat tidak fair, bahkan kini sampai merusak pemandangan landmark Batam dan merampas rezeki rakyat kecil karena saking ngebetnya menang Pilpres. Dan kalau dulu ucapan Prabowo menyinggung warga Boyolali dan mendapat ganjaran, lalu kemarin warga Banyumas disinggung setelah viralnya ucapan Dasmu Etik, kini sebaiknya warga Batam dan para wisatawan lokal yang kembali dari Batam dan kebetulan menyaksikan ternodanya tulisan Welcome to Batam itu gegara APK Paslon 02, jangan pernah memilih paslon yang tidak tahu diri soal cara kampanye, yang bahkan belum berkuasa saja sudah merusak citra suatu daerah dan merampas rezeki rakyat kecil. Beneran norak ya dan bikin muak. Silahkan kalau mau respon dengan jogetan, biar ambiar sekalian. Inilah kenyataan yang kudu direspon dengan kemarahan dari penduduk Batam, juga sebagian wisatawan lokal dan mancanegara yang mendadak muak dan kudu membatalkan niatnya untuk berfoto dengan landmark tulisan Welcome to Batam karena ada spanduk kampanye Gibran di sana. Bagaimana menurut Anda?